pemirsa, Kilas Nusantara Pagi hadir untuk memberikan 3 kabar menarik seputar persiapan berbagai pihak menjelang Hari Raya Idul Adha. Merayakan Idul Adha di tengah pandemi ternyata tidak menyurutkan semangat pemerintah dan masyarakat untuk mempersiapkan kurban. Seperti yang dilakukan Kementerian Pertanian yang menyebut ketersediaan hewan kurban tahun ini mencapai 1,7 juta ekor, yang mencakup sapi, kerbau, kambing, dan domba di seluruh Indonesia. Kementan juga telah melakukan pemetaan terkait kebutuhan daging di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian persiapan dari Kalimantan. Tim Kerja Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mulai memeriksa hewan di beberapa lapak pedagang hewan kurban. Pemeriksaan digelar untuk memastikan kondisi kesehatan dan administrasi hewan kurban sesuai dengan syarat penyembelihan. Selain penjual hewan kurban, ada loh yang ikut kebanjiran pesanan. Perajin besek bambu di Desa Berau, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, banjir pesanan mendekati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Besek biasa digunakan sebagai pembungkus daging kurban. Simak tayangan selengkapnya berikut ini. Jelang Lebaran Idul Adha 1442 Hijriah yang ditetapkan jatuh pada 20 Juli 2021, Kementerian Pertanian menyebut ketersediaan hewan kurban tahun ini mencapai 1,7 juta ekor yang mencakup sapi, kerbau, kambing, dan domba di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam Forum Merdeka Barat 9 secara virtual pada Senin 12 Juli. Pihaknya juga menyiapkan cadangan stok daging impor baik sapi maupun kerbau untuk kebutuhan akan daging karkas jika diperlukan. Dari ketersediaan, dari apa yang sudah dilakukan validasi dan lain-lain, bahkan di sini jelas nih, sapinya kita sudah punya 568.000, kemudian kerbaunya ada 15.000, lebih tentu ada kambing 853.000 ekor, domba ada 329 ekor, totalnya 1,7 juta. Syahrul juga mengatakan Kementerian Pertanian telah melakukan pemetaan terkait kebutuhan daging untuk seluruh wilayah Indonesia, mulai dari yang defisit hingga surplus produksi daging, serta siap melakukan intervensi apabila terjadi kekurangan daging di daerah tertentu dengan cara mobilisasi produksi dari daerah surplus ke wilayah yang defisit. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Semakin dekatnya Idul Adha 1442 Hijriah, membuat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mulai 12 Juli melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban, di mana petugas bidang teknis kesehatan masyarakat veteriner memeriksa 4 pelapak pedagang musiman hewan kurban, salah satunya di Jalan Geobos 4. Pemeriksaan meliputi kesehatan mata, lidah, gigi, dan fisik luar hewan, agar diketahui kondisinya cacat atau tidak. Selain administrasi legalitas asal hewan kurban yang dinyatakan lolos pemeriksaan akan diberi tanda bertuliskan sehat oleh petugas. Pentingnya pemeriksaan, seperti dijelaskan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya Renson, sesuai dengan syarat dalam syariat Islam, karena hanya hewan sehat yang layak untuk dikurbankan. Kesehatan itu yang lebih penting, karena bagaimanapun sapi korban itu harus layak untuk dikorbankan. Dalam artian sapi untuk korban dari masyarakat, maksudnya korban hewan yang dilakukan selama ini. Ya alhamdulillah, saya sebetulnya alhamdulillah betul-betul saya senang sebabnya layak diperhatikan kambing hewan-hewan ini kesehatannya. Toh nanti juga saya juga tahu kalau nggak sehat juga saya tinggal. Kegiatan serupa memang rutin dilaksanakan setiap tahunnya sebagai upaya pemerintah setempat untuk memastikan setiap hewan kurban yang dijual sehat dan memenuhi syarat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang hingga kini masih terjadi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Para pengrajin di Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah ini begitu cekatan merangkai iratan bambu yang disusun rapi hingga membentuk menjadi besek. Besek merupakan sebuah wadah yang berbentuk segi empat, bentuknya yang klasik dan tradisional menjadikan besek semakin diminati. Bahkan, saat momen Idul Adha, besek banyak dicari untuk menaruh daging kurban. Tingginya pesanan membuat produksi besek bambu mengalami peningkatan dari yang biasanya 100 besek menjadi 150 besek setiap harinya. Para pemesan kebanyakan untuk keperluan kurban. Para pemesan besek ini rata-rata dari wilayah Klaten, Solo, hingga Yogyakarta. Penggunaan besek untuk wadah makan, selain lebih sehat dan alami, dinilai juga ramah lingkungan untuk membantu mengurangi limbah plastik. Ini biasa untuk apa sih, Bu? Ya untuk buat paketan makanan, bisa kalau waktu korban itu bisa untuk buat apa? Buat tempat daging korban itu loh Pak. Ini permintaan alhamdulillah melonjak lah. Tidak seperti biasanya. Karena pada saat ini itu disarankan untuk memakai besek karena apa? Untuk mengurangi limbah plastik. Untuk satu buah besek dihargai Rp1.400. Meski masih masa pandemi, momen Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi pengrajin besek. Setidaknya masih bisa produksi untuk peningkatan perekonomian keluarga. Dari Klaten, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Semoga 3 berita seputar persiapan kurban di Hari Raya Idul Adha tadi bisa jadi penyemangat Anda untuk tetap berkurban dan berbagi ya pemirsa. Apalagi kita harus saling membantu di masa pandemi saat ini. Berita menarik dan terhangat lainnya akan kembali kami sajikan dalam Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.